Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas Tajridut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Makrizi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Al-Imam berkata, kitab ini saya namakan dengan Tajrid At-Tauhid. Tajrid At-Tauhid. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya istilah tauhid adalah istilah yang telah lama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Bukan istilah baru, bukan istilah yang baru muncul belakangan. Tetapi kata tauhid ini adalah kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, amma abuka falau kana aqarra bit tauhid fatasaddaqta wa sumta anhu balagha dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun bapakmu, jika seandainya dia mengakui tauhid. Di sini Rasulullah bersabda aqarra bit tauhid, ada kata tauhid di sana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bapakmu, jika seandainya dia mengakui tauhid, kemudian kamu berpuasa, kemudian kamu bersedekah dan berpuasa untuknya, maka itu akan sampai kepadanya. Di dalam hadis yang lain, di dalam Al-Jami' Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulun nara qaumun min ahli tauhid. Maka kaum dari ahlu tauhid, perhatikan di sini Rasulullah sekali lagi mengucapkan kata tauhid. Kaum dari ahlu tauhid itu mereka nanti akan masuk neraka sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu akan dikeluarkan kembali dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata tauhid di dalamnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kata tauhid itu bukan istilah baru, bukan kalimat baru yang muncul belakangan, tetapi sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis beliau. Dan tentunya ikhwani fiddin azzakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, maka terlebih dahulu kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid. Karena para ulama mengatakan bahwa jika kita ingin mempelajari sesuatu, maka kita harus mengetahui apa definisi sesuatu tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Amidi misalkan di dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau mengatakan haqqun ala kulli man hawala tahsil al-ilmi min al-ulumi ay yatasawwara ma'nahu awalan bil haddi. Kata Al-Imam Al-Amidi, maka hak bagi seseorang, wajib bagi seseorang yang ingin meraih ilmu agar dia memiliki gambaran terlebih dahulu terhadap ilmu yang dia ingin pelajari dengan mengetahui definisinya. Kemudian maudhu'nya, konten apa yang dibahas di dalamnya, juga ghayah, tujuan apa dia mempelajari ilmu tersebut. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ali As-Sabban. Beliau mengatakan bahwa inna mabadiya kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Beliau mengatakan permulaan setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama adalah al-haddu, definisi. Kemudian al-mawdu', konten yang akan dibahas dalam ilmu tersebut.
nisbatun, hubungannya dengan ilmu yang lain, fadluhu wal wadi'u, juga keutamaannya serta siapa pencetusnya, dan seterusnya dari 10 mabadi ilmu yang disebutkan oleh As-Sabban. Oleh sebab itu ikhwani fiddin azzakumullah, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam kitab ini, maka kita akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid dia berasal dari kata wahada yuwahhidu, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Kemudian para ulama mengatakan bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Artinya kita mengesahkan Allah bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang merajai manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyahnya, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada selainnya. Kemudian begitu juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada asma dan sifatnya. Allah lah satu-satunya pemilik nama yang maha indah, sifat yang maha tinggi. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai. Ikhwani fiddin azzakumullah, itu adalah makna tauhid yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Makrizi beliau berkata, aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantuku di dalam melakukan pekerjaan ini. Permohonan beliau kepada Allah Rabb semesta alam. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan bukti penghambaan kita kepada Allah, dan juga bukti pengakuan kita bahwasanya kita ini lemah. Kita ini lemah, segala sesuatu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam bidang yang kita ahli di dalamnya. Sekalipun kita ahli di dalam bidang tertentu, maka kita tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya. Oleh sebab itu kita harus mendahulukan permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah zat yang maha membantu. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullahu taala berkata, i'lam, ketahuilah. Kata i'lam ini adalah kata yang memiliki makna yang sangat besar. Kata yang memiliki makna yang sangat besar, dipakai oleh setiap para penulis buku dari para ulama. I'lam, ketahuilah, menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini sesuatu yang sangat penting. Apa yang akan disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala sesuatu yang sangat penting, sehingga kemudian beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Kalau kita perhatikan buku-buku ulama, mereka tidak lepas dari kata i'lam ini ketika menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita. Al-Imam Muhammad At-Tamimi di dalam setiap kitab beliau selalu mengatakan i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah. Juga diantaranya adalah beberapa kitab yang ditulis oleh Sultan Buton, Muhammad Idrus bin Badruddin. Ketika kita memperhatikan setiap tulisan beliau selalu mengatakan i'lam ya ikhwan, i'lam rahimakallah, dan seterusnya. Dan yang lebih penting daripada itu, ternyata kata i'lam ini disebutkan di dalam Al-Quran, dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalihkan perhatian kita, untuk menanamkan bahwa apa yang akan datang setelah kata i'lam ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, kata Allah, fa'lam, ketahuilah. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah.
Kata Allah, maka ketahuilah kalian bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sendang gurau. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annallaha maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala penolong kalian. Ini kata i'lam disampaikan, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa kalimat ini atau kata ini adalah sesuatu kata yang sangat agung, yang memiliki makna yang sangat besar, agar kita memperhatikan apa yang datang setelah kata i'lam. I'lam itu artinya ketahuilah. Nah, kemudian beliau mengatakan huwa annallaha subhanahu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb kulli syai'in, dialah Rabb segala sesuatu, yang merajainya, dialah satu-satunya yang disembah. Di sini beliau sudah mulai menjelaskan kepada kita tentang tauhid apa? Tauhid rububiyah. Di mana kemudian beliau mengatakan Allah itu Rabb segala sesuatu. Allah itu raja segala sesuatu. Allah itu sesembahan segala sesuatu. Beliau sedang menanamkan kepada kita tauhid rububiyah di awalnya. Dan setelah itu beliau menjelaskan kepada kita tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang diibadahi, Allah lah satu-satunya yang tempat kita untuk meminta, ibadah kita semuanya untuk Dia, tidak ada yang lain. Ini adalah tauhid uluhiyah. Maka tauhid rububiyah, ikhwani fiddin azzakumullah, dijelaskan oleh para ulama, tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diakui oleh semua manusia, bahkan sekalipun jika dia non muslim. Dia diakui oleh manusia bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, yang menguasai, yang mengatur segala sesuatu. Itu adalah tauhid yang muncul dari setiap hati manusia. Dan tentunya pengakuan tauhid rububiyah ini seharusnya meningkat menjadi pengakuan tauhid uluhiyah. Karena seseorang yang mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, satu-satunya yang merajai, yang memberikan rezeki, apabila kemudian ini diakui oleh manusia, maka seharusnya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menggandengkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu'budu," wahai sekalian manusia, u'budu, ibadahilah Rabbakum, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Ibadahilah ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. U'budu Rabbakum, Rabb kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian ini masuk kepada tauhid apa? Rububiyah. Sehingga maknanya adalah jika kalian mengakui Allah sebagai yang menciptakan kalian, yang merajai kalian, yang mengatur, yang memberikan rezeki kepada kalian, maka seharusnya Allah lah yang kalian ibadahi satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah terdapat di dalam Al-Quran, bukan sesuatu yang diada-adakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah misalkan, atau Al-Imam Ibnu Qayyim muridnya, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Al-Imam Asy-Syinkiti beliau mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini berdasarkan penelitian mendalam terhadap Al-Quran, sehingga kemudian terjadilah kesimpulan bahwa tauhid itu terbagi menjadi
3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan bahwasanya pembagian tauhid berdasarkan istiqra', penelitian di dalam Al-Quran, dan itu dikenal bukan hanya di zaman sekarang, tetapi sudah dikenal di zaman ulama-ulama dahulu. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, muridnya, kemudian imam-imam yang lainnya setelah beliau sudah membagi tauhid ini menjadi 3, dan itu ada di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang menjelaskan pembagian tauhid menjadi 3 adalah firman Allah dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu Rabb semesta alam. Allah itu Rabbus samawati wal ardi. Allah itu Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya. Fa'budhu. Kata atau kalimat bahwasanya Allah itu Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah, pengakuan kita bahwasanya Allah lah yang menguasai, yang merajai, Allah yang mengatur langit, bumi dan apa yang di antaranya. Pengakuan ini adalah tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kemudian setelah itu Allah berfirman, fa'budhu, maka ibadahilah Allah. Fa'budhu ini tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Para mufassir mengatakan, apakah ada yang sama sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini tauhid asma dan sifat. Oleh sebab itu kemudian Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra, beliau mengatakan bahwa wadzalika anna aslal imani billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil imani bihi thalathatu asya'. Kata beliau, oleh sebab itu asal keimanan, perhatikan apa yang beliau ucapkan ini, oleh sebab itu asal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini oleh seorang hamba ada 3. Yang pertama, ayya'taqidal abdu, maka seorang hamba harus meyakini tentang kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika mubayinan limadhhabi ahli ta'til, karena itu menjadi pembeda dengan mazhab ahli ta'til, di mana mazhab ahli ta'til ini mereka adalah menolak adanya pencipta. Kata beliau bahwa seorang hamba harus meyakini tentang kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda dengan mazhab ahlu ta'til yang mengingkari adanya pencipta. Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua kata beliau, ayya'taqida wahdaniyatahu, maka kita juga harus meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembeda dengan mazhab ahlu syirki, sebagai bentuk pembeda dengan mazhab mereka pelaku kesyirikan, di mana mereka pelaku kesyirikan ini mengakui adanya pencipta tetapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini adanya pencipta tetapi di sisi lain mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka membuat tandingan sesembahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah tetapi di sisi lain juga menyembah yang lain. Maka ini tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah. Kemudian selanjutnya beliau berkata, ayya'taqida, bahwa seorang hamba juga harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah memiliki sifat di mana sifat itu tidak boleh kita sifati yang lainnya dengan sifat tersebut. Ini adalah di antara yang disebutkan oleh ulama zaman dahulu. Al-Imam Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriyah, lama sebelum Syekhul Islam, lama sebelum Syekh Muhammad At-Tamimi. Oleh sebab itu ikhwani fiddin azzakumullah, pembagian tauhid ini adalah pembagian yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan diakui oleh para ulama dari zaman dahulu. Kemudian penulis mengatakan pensyarah Syekh
Shalih Fauzan, beliau mengatakan bahwa Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam atau Rabb segala sesuatu, sesuai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, Rabbul Alamin. Maksudnya Rabbul Alamin adalah yang menguasainya. Alam itu adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menguasai makhluk itu. Allah yang memberikannya nikmat, Allah yang memberikannya rezeki. Allah yang mengatur segala sesuatu bagi dia. Allah yang mengatur segala sesuatu bagi makhluk tersebut. Allah yang merajainya. Adapun raja-raja di dunia, maka mereka itu terbatas kepemilikannya, terbatas kekuasaannya. Apabila dia meninggal maka berakhir kerajaannya, atau apabila dia kalah di dalam perang misalkan, habis kerajaannya. Apabila habis masa jabatannya, habis kekuasaannya. Sehingga kemudian kerajaan, kekuasaan mereka hanyalah kekuasaan yang sifatnya sementara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kekuasaan kerajaan yang hakiki, yang tidak dibatasi oleh apapun. Allah Rabb semesta alam. Dan inilah yang harus diakui oleh seorang hamba. Ya. Beliau mengatakan, penulis rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwa Ar-Rabb adalah kata dasar dari Rabba ya Rabbu. Artinya adalah Rabb adalah zat yang menciptakan dan mengadakan ciptaannya, serta mengatur segala urusan mereka dan kemaslahatan mereka, serta menjamin urusan makhluknya berupa rezeki, kebaikan agama dan dunia. Ini adalah Rabb, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan juga mengatur segala sesuatunya untuk kita. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja tatkala Allah telah menciptakan kita. Diatur semuanya bagi Allah. Bahkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala sudah ada sejak kita masih dalam kandungan. Sudah diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada kita dan menuliskan beberapa takdir untuk kita. Di antaranya rezeki, berkaitan dengan ajal, berkaitan dengan kapan kita bahagia, kapan kita sedih. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan ini adalah makna rububiyah yang sesungguhnya. Allah yang menjamin kemaslahatan kita. Allah menjamin kemaslahatan dunia dan juga akhirat kita. Allah menjamin kemaslahatan dunia dengan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kita bisa manfaatkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Allah menjamin kemaslahatan agama kita. Allah utus kepada kita nabi dan rasul. Allah turunkan kepada kita kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin kemaslahatan akhirat kita. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita ciptaannya. Allah tidak mau kita tersesat. Dan apabila kita akui ini, ikhwani fiddin azzakumullah, apabila kita akui ini, kita yakini ini, bahwa Allah yang menjamin kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang merajai kita, maka seharusnya ibadah kita tidak boleh kepada yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada batu, tidak boleh kepada penunggu laut, penunggu darat dan seterusnya, seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia bentuk terima kasih kepada mereka. Bukankah dari awal kita sudah yakini bahwa Allah yang memberikan rezeki? Bukankah dari awal kita sudah yakini bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu untuk kita? Kemudian tiba-tiba kita berterima kasih kepada
makhluk-makhluk yang lebih mulia, sebetulnya lebih mulia kita daripada mereka. Oleh sebab itu, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ikhwan, oleh sahabat, apakah sekiranya dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kamu yakin Allah yang menciptakanmu, Allah memberikanmu rezeki, memberikanmu berbagai macam kenikmatan di dunia, tiba-tiba masalah ibadah kamu bagi-bagi kepada makhluknya yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat untuk dirimu. Maka ini adalah sebuah kejahilan, ikhwani fiddin a'azzakumullah. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidak ada manusia yang menolak agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali mereka orang-orang yang membodohi diri mereka sendiri. Demikian ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.